Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Berjumpa kembali di mata kuliah aplikasi komputer jurusan Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang program AutoCAD. Ya. Diketahui bahwa AutoCAD yang saya gunakan adalah AutoCAD 2016 Educational Version. Jadi mungkin peletakan bentuk icon dan sebagainya mungkin akan berbeda dengan versi yang lain yang mungkin kalian pasang di komputer kalian ya. Nah, sebelum kita menginjak ke toolbar draw, perlu diketahui atau dikenalkan juga apa sih fungsi-fungsi dari tampilan dari AutoCAD ini ya, AutoCAD standar ini basic ya. Jadi di sini ada toolbar untuk menggambar, memberi keterangan dan layer dan sebagainya, semua ada di atas sini. Namun kebanyakan orang-orang yang sudah cukup expert itu menggunakan shortcut ya, jadi tidak menggunakan toolbar yang ada di sini. Kemudian di hitam warna hitam luas ini adalah workspace kita, tempat untuk kita membuat gambar dan sebagainya, itu ada di sini. Kemudian di bawah sini ada komen, jadi nanti bisa diketik komennya walaupun tidak menggunakan shortcut. Misalkan membuat garis, tinggal ketik line, enter, dan seperti itu bisa diketik di sebelah sini. Kemudian di bawah sini untuk membantu kita menggambar. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut jika sudah praktek nanti ya. Kemudian ini tampilan sederhananya seperti ini. Ya, bisa juga kalau yang sudah expert itu kita nolkan seperti ini. Jadi memang benar-benar bersih, menggambar itu benar-benar menggunakan shortcut ya. Nah, tapi kebanyakan ini untuk orang-orang yang sudah paham ya. Nah, untuk pembelajaran kita sementara kita gunakan toolbar sederhana, namun juga akan saya kenalkan shortcutnya. Oke, fungsi mouse ya juga sangat penting dalam program AutoCAD. Yaitu yang pertama, klik kiri ini untuk select, untuk drag seperti ini juga bisa. Nah, nanti kita praktek sambil saya jelaskan ya. Kemudian klik kanan ini fungsinya untuk memunculkan tool seperti ini standarnya. Kemudian scroll ini untuk zoom in dan zoom out ya, tinggal geser scroll. Kemudian scroll ditahan di dalam mouse kalian ya. Scroll itu yang bulat itu ya, roda itu kalau kita tahan ini jadi seperti ini, pan ya namanya. Jadi gini kita bisa geser kanan, geser kiri ya, atau ke atas bawah dan sebagainya bebas ya. Yang akan bergerak adalah workspace kita. Jadi yang pertama toolbar ya, kita langsung mencoba toolbar draw. Nah, di sini ada line, polyline, circle, arc, rectangle, kemudian ada center, kemudian ada hedge, kemudian ada masih banyak lagi. Nah, kita coba satu-satu ya. Yang pertama line ya, line caranya adalah klik kiri ya. Nah, kemudian kita arahkan mouse kita ke sini, tidak perlu ditahan. Nah, klik kiri ya. Kemudian bebas dimanapun, kita mencoba mengenalkan dulu ya. Kemudian klik dimanapun, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, lepas, klik kiri, lepas, tidak perlu ditahan. Kalau ditahan nanti ya enggak masalah, cuman biasanya ada beberapa tool yang dia kalau ditahan tuh fungsinya menjadi lebih aneh. Dia tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terputus kasarannya ya. Seperti ini kita bebas. Kalau mau selesai bagaimana? Bisa klik escape di tombol keyboard kita yang paling pojok kiri atas, atau klik kanan kemudian enter ya. Nah, itu bisa juga. Nah, ini kita sudah membuat garis ya, garis yang tidak beraturan kasarannya. Lalu bagaimana cara membuat line dengan terukur ya? Nah, kita klik line, kemudian klik base point-nya. Base point adalah klik pertama kali ya, klik kiri ya. Nah, ini ada warna biru-biru itu untuk mengetahui panjangnya ya. AutoCAD ini menggunakan panjang apa? Nah, ini nanti ada di satuannya menggunakan apa. Nah, kalau kebanyakan di konsultan perencanaan atau di proyek-proyek konstruksi di lapangan itu biasanya yang paling umum adalah menggunakan milimeter. Jadi satu unit di AutoCAD ini kalau kita klik ya, nah ini seperti ini. Kalau saya geser ini ada 24, sekian unit, maksud kasarannya kayak gitu. Nah, anggap saja ini unitnya harusnya milimeter, berarti kan satu unitnya 1 mili. Kalau kita mau buat 1 meter berarti
1000 ya, 1000. Kita arahkan ke kanan atau ke pojok seperti ini, silahkan arahnya kemana boleh. Kemudian kita klik 1000, enter. Nah, ini ukurannya sudah 1 meter. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan asumsi seperti itu, 1 unit 1 mm. Jadi kalau mau membuat 1 meter ya berarti kalikan 1000, berarti 1000, enter ya. Oke, jadi itu membuat line ya, baik yang bebas maupun yang terukur. Nah, miring, kalau nggak miring bagaimana? Nah, jadi di sini ada ini ya, ortho. Ya, ortonya kita hidupkan, kita klik ya. Nah, ortho ini berfungsi untuk kita membuat apapun selalu lurus ya. Coba kita membuat line, kita klik line, kemudian kita klik di sini ya, base pointnya. Nah, ini mouse kita arahkan kemanapun tidak akan ikut miring, jadi dia akan tetap lurus ya, lurus. Nah, kalau F8 yang kita matikan atau ortonya, nah ini sokatnya F8 ya, F8 atau kita pencet F8 atau kita klik ini. Nah, ini sudah bisa miring lagi garisnya. Nah, bisa. Tapi kalau F8 nya kita klik atau ortonya kita hidupkan, klik ya, nah ini dia pasti akan menjadi lurus ya. Nah, pasti akan menjadi lurus. Nah, jadi kalau ingin membuat line ya, dengan lurus, maka tinggal hidupkan ortonya, kemudian masukkan angkanya 500, berarti 50 cm. Tes, enter ya. Nah, untuk mengakhirinya bisa tadi ya, kita ketik klik escape atau klik kanan atau kita spasi ya, spasi itu kita tekan klik. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk membuat line. Sokat dari line adalah L ya. Nah, daripada kita jauh-jauh mouse itu ke situ ya, ke line ini kan nanti kalau gambarnya sudah kompleks harus ke toolbar atas ini kayaknya lama gitu. Jadi akhirnya menggunakan sokat yaitu L. L di situ langsung muncul pemberitahuan ada line, layout, list dan sebagainya. Kita pilih L, kemudian kita spasi. Spasi itu fungsinya kurang lebih sama seperti enter untuk mengakhiri komen L. Nah, kemudian klik kiri ya. Nah, klik. Nah, itu sama. Jadi pakai sokat ya, menggunakan sokat L ya. Nah, seperti itu. Itu untuk line ya, sokatnya L ya. Saya ulangi lagi, sokatnya L tanpa harus ngeklik di situ, L, kemudian spasi atau enter sama. Kemudian klik di base pointnya. Mau membuat garis bebas boleh. Orto atau F8 nya diklik lagi untuk mematikan. Ini ya, ortonya di sebelah sini. Kalau warna biru berarti dia aktif, kalau warna putih berarti dia tidak aktif. Nah, ini masih membuat garis bebas. Karena garisnya bebas, akhirnya kita muncul dua keterangan ya. Yang pertama warna biru itu berarti panjangnya, angka itu ya. Kemudian yang sebelahnya yang arch itu untuk melihat derajatnya, sudutnya. Jadi kalau saya putar gini, nah itu sudutnya bertambah itu 28, 29, 30, 34 dan seterusnya. Nah, itu. Untuk membantu mempermudah gambar, biasanya ortonya kita hidupkan supaya tetap lurus ya. Jadi tidak bisa dalam AutoCAD itu kita main asumsi lurus yang sepertinya ini lurus kok. Nah, itu ternyata kadang-kadang dia miring. Nah, ini sepertinya lurus ini kelihatannya, tapi kalau kita zoom itu sebenarnya dia tidak lurus. Kalau kita ingin buktikan ya, F8 kita hidupkan no kan ya, kita kelihatan di sini ada jaraknya. Jadi memang betul-betul apa yang kita lihat tadi kayaknya lurus tapi sebenarnya tidak lurus. Nah, itu ya, itu jadi hidupkan ortonya atau F8 atau sokatnya, orto mode ya. Itu untuk line ya, sokatnya L ya. Cara untuk membuat garis lurus seperti itu harus menggunakan orto, kemudian atau F8 ya. Kemudian cara membuatnya garis terukur itu sebelum kita klik yang kedua, misalkan klik yang pertama, klik kiri, kita tarik dulu kemana arahnya, kemudian sebelum kita klik lagi tekan angkanya 1000 atau berapa tergantung ukuran yang kalian inginkan. Oke, setelah kita belajar line ya dengan sokat L, kita lanjut ke polyline. Polyline ini ya deskripsinya. Kalau kalian ingin tahu deskriptifnya, bisa kalian dekatkan kursor kalian, nanti secara otomatis dia akan keluar penjelasannya. Polyline sokatnya ada PL, yaitu untuk membuat garis
bersambung secara terus-menerus, kasarannya seperti itu. Jadi kalau kita klik polyline atau PL ya, PL, klik sini ya, base point-nya diklik kiri, jangan ditahan, bebas saja. Kemudian kita coba buat garis bebas dulu ya. Jadi ortonya kita matikan atau F8-nya kita klik lagi. Nah ini kita coba klik satu, klik lagi kiri, klik kiri, tidak perlu ditahan, sama seperti buat line yang bebas tadi. Oke, untuk berhenti bisa klik escape keyboard pojok kiri atas, atau klik kanan enter, atau di klik spasi di keyboard kalian ya. Nah ini kalau kita lihat bedanya dengan line ya. Nah ini kalau polyline tergabung, kita pilih salah satu garis yang saya pilih di sini, tapi semuanya ikut terselect ya. Coba kalau line ya, kita L spasi atau enter, kita taruh atasnya ya. Saya buat bebas, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, kemudian spasi untuk mengakhiri. Nah ini line ini satu-satu ya, per segmen ya, per garis yang tadi kita buat. Nah, tapi kalau polyline itu satu klik satu, jadi semuanya bersambung, dan setiap sudut ini kita bisa ubah. Begitu juga sebenarnya sama dengan line, ini juga kita bisa ubah, kita tarik seperti ini. Namun bedanya dia tetap pecah ya. Kalau kita delete salah satu, misalkan delete biasa ya, ketik delete itu ya, di klik delete di tombol keyboardnya, itu langsung menghilang jadi seperti ini. Ini saya bilang delete, ini delete juga hilang. Tapi kalau ini kita delete salah satu, misalkan garis yang ini, semuanya akan ikut hilang. Nah itu bedanya antara line dan polyline ya. Oke. Lalu bagaimana cara membuat polyline dengan terukur? Sama seperti line tadi ya. Jadi klik di pertama, kemudian tahan, masukkan angkanya ya, masukkan angkanya. Misalkan kita buat 1 meter berarti 1000, unitnya pakai milimeter ya. Nah ini 1000, misalkan kita membuat kotak 1 kali 3, berarti ke atas ini 3000 karena 3 meter, kemudian ke kiri lagi 1 meter, ke bawah lagi 3000 ya. Kita spasi atau enter. Nah ini jadi ukuran polyline yang terukur 1 meter kali 3 meter. Nah ini kalau polyline semuanya langsung kita klik salah satu sisi, semuanya akan terselect. Tapi kalau membuat line, bedanya ya, klik di base point-nya 1 meter berarti 1000, ke atas 3000, kemudian ke samping 1000, enter ya, jangan lupa di enter. 3000 ke bawah, diarahkan mouse-nya, kemudian di enter, tekan spasi untuk mengakhiri komen. Nah, ini bedanya kalau polyline, kita klik salah satu sisinya, dia akan terselect semuanya. Tapi kalau di line ya, kita select, kita pindah ya, hanya sisi yang sebelah sini yang pindah. Tapi kalau di polyline kita pindah salah satu sisinya, semuanya akan ikut berpindah. Nah itu bedanya antara line dan polyline. Selanjutnya ya, setelah kita paham line dengan sokat L, polyline dengan sokat PL, kita lanjut ke circle ya. Circle atau sokatnya C yang biasanya mengambil huruf terdepan ya. C, circle ya. Kita klik circle ya. Kita klik di sembarang tempat base point-nya, klik, kemudian kita tarik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri ya. Nah ini karena ortonya masih hidup, jadi selalu lurus ya, lurus. Tapi kalau kita matikan ortonya F8, nah ini bisa saya membuat pergeseran lebih halus lagi daripada yang tadi. Nah coba kita hidupkan ortonya. Nah ini langsung sudut ya, 90. Oke, coba kita buat lingkaran dengan jari-jari 1000, berarti ketik 1000 kemudian enter. Nah ini adalah diameter 2 meter ya. Nah, jadi lingkaran, membuat lingkaran ini kalau kita klik ini bisa berubah ya pergeserannya. Tinggal kita mau klik angka berapa, misalkan saya kecilkan menjadi jari-jarinya 500, berarti tinggal tadi diturunkan ya ke sini 500, jadi lebih kecil. Nah itu fungsi dari circle. Kalau tengahnya untuk bisa memindah ya, pusatnya kita klik.
circle atau C ya, tinggal C kemudian spasi. Nah ini kita langsung bisa klik dimanapun base pointnya dan kita geser ke atas ke bawah sesuai dengan jari-jari yang diinginkan. Oke, itu circle ya. Oke, kemudian lanjut ke arch ya, sebelahnya ya. Arch ini untuk membuat lengkung ya. Nah, ini deskripsinya, create an arch using 3 points ya. Jadi ini ada beberapa pilihan. Nah, ini semuanya untuk menggambar arch, tapi metodenya berbeda-beda. Ada 3 point dan sebagainya. Kita coba yang 3 point. Klik kiri yang pertama, kemudian klik kiri yang kedua, kemudian ini off 8-nya kita matikan ya, ortonya ya. Nah, ini klik yang ketiga ini untuk menentukan besaran dari lengkungan ini. Nah, di situ ada derajatnya ya, yang ikut bergerak di sebelahnya tulisan itu ya. Itu ada 45 derajat. Kalau saya seperti ini kan jadi 70 derajat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menggunakan 3 point ya. Kalau misalkan kita membuat arch dengan kelengkungan 60 bagaimana? Jadi tinggal kita klik tab ya. Klik tab, tekan tab di keyboard kalian untuk memindah angka yang ada di kursor itu ya. Yang tadi itu 47, kita ganti 60, kemudian kita enter. Nah, ini sudah menjadi sudut arch 60 derajat. Nah, itu membuat arch. Arch ini sokatnya adalah ARC ya. Kemudian kita spasi, ini sudah menjadi arch ya. Di sini ada banyak ya, seperti yang saya bilang tadi, ini bisa pakai yang kedua, nah, langsung seperti ini, bisa banyak sekali pilihan, tapi yang paling umum digunakan adalah yang 3 point ini ya. Nanti kalian bisa coba sendiri ya, coba-coba untuk menggambar dari berbagai jenis tipe arch ini. Oke, itu untuk arch, untuk membuat lengkung ya. Kemudian sambil jalan kita mempelajari fungsi mouse tadi ya. Jadi kalau untuk select warna hijau ini, jadi klik kiri di kosong sini ya, klik kiri, kemudian kita jangan ditahan, digeser saja, klik kiri sekali, kemudian digeser mouse-nya. Area hijau ini jika mengenai sedikit pun garis yang terkena ya, dia akan terselect secara otomatis. Nah, bedanya klik drag yang warna biru dengan warna hijau itu di sini ya. Kalau hijau ini kita klik sedikit atau mengenai sedikit garis itu sudah langsung terselect, tapi kalau yang biru ini harus terselect semua. Kalau kita kenakan sedikit dia tidak akan mau, dia harus ngeblok semuanya seperti ini, masuk semua dalam bidang biru ini baru dia terselect ya. Jadi kebanyakan yang sering kita gunakan adalah warna hijau, karena untuk menyelect itu biasanya harus lebar. Nah, itu menggunakan biru ini agak kesusahan, tapi kalau menggunakan hijau ini lebih efisien, kasarnya seperti itu. Baru kita mau bersihkan tinggal delete biasa atau E ya, E itu untuk erase, kemudian atau delete itu untuk delete biasa ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang rectangle ya, rectangle. Ini deskriptifnya, create a rectangular polyline, jadi membuat rectangle dari polyline. Coba kalau kita klik rectangle-nya, kita klik di base point-nya dimanapun boleh. Nah, ini langsung terbentuk kotak seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalau kita ingin ulang lagi, tinggal klik spasi lagi, yaitu dia akan mengulang komen yang terakhir, yaitu membuat rectangle yang sama. Jadi tanpa harus kalian kursornya ke arah rectangle lagi, program ini sudah langsung merecord apa perintah terakhir, yaitu membuat rectangle tadi. Nah, seperti ini. Sokatnya dari rectangle ini adalah REC ya, REC rectangle, REC. Nah, kalau merasa kepanjangan sebenarnya bisa disetting, diubah sokatnya, namun standarnya adalah REC. Lalu bagaimana menggunakan rectangle tapi dengan ukuran ya? Nah, kalau ini tadi kan bebas, bagaimana dengan ukuran? Tinggal ketik REC, spasi, klik base point-nya ya. Nah, di situ ada angka berwarna biru yang bergerak itu kita ketik aja. Misalkan kita mau membuat ukuran 2 kali 5 ya, 2 meter kali 5 meter. Berarti ketik 2000 tanpa harus pindah-pindah ya. Biarkan kosong, kursornya biarkan tenang seperti itu. Kemudian ketik tab ya di keyboardnya. Klik tab, nah itu akan perpindahan ke angka berikutnya, yaitu 5000, karena tadi mau membuat 2000 kali 5000. Enter, nah otomatis dia akan terbentuk seperti ini.
ya. Kalau kita lihat di angkanya itu 2000 kali 5000, 2 meter kali 5 meter. Nah, itu kalau membuat rectangle dengan terukur ya. Tinggal REC, kemudian spasi, klik base point-nya di mana, biarkan dulu bebas ya kursornya, jangan diklik lagi. Kemudian ketik angkanya 5000 misalkan, kita balik, kemudian 2000. 5 kali 2 meter, enter. Nah, ini sudah jadi 5 kali 2. Itu membuat rectangle yang terukur. Mau kita rubah lagi boleh, tinggal geser yang sebelah sini atau geser yang sebelah sini. Misalkan kita mau besarkan, tidak mau 2000 tapi maunya 3000, berarti tambah 1000. Nah, ini sudah jadi 5 kali 3 meter. Lalu di rectangle ini ada juga jenis-jenis yang lain, ada polygon ya. Polygon ini untuk membuat sudut ya. Jadi di sini enter number of sides ya. Jadi kita membuat logonya win misalnya 5 ya. Dan kita coba enter. Nah, ini sudah jadi ini. Nah, seperti ini. Tinggal radiusnya berapa. Kita mau buat lurus berarti ortonya dihidupkan F8. Terus tarik ke atas, misalkan kita ketik 2500. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, dari tengah ke sini 2500, 2500, 2500 dan seterusnya. Nah, ini membuat polygon. Apakah bisa lebih dari 5 sudut? Oh, bisa. Jadi tinggal polygon ini. Nah, ini. Enter number of side ini kita buat 10. Enter, enter, klik point. Nah, ini seperti ini. Jadi ini ada 10 sudut, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Nah, jadi di sini untuk membuat rectangle dan polygon ya. Nah, berapapun sudutnya bisa ya. Oke, kita bersihkan dulu, select pakai drag warna hijau ya biar mudah. Klik kiri di sini, kemudian arahkan di semua bendanya. Kemudian spasi. Udah bersih ya.